Nah, makanya aku bilang hati-hati kalau misalnya marketnya lagi euforia di satu saham, better jangan ikutan masuk. Karena kalian akan berpotensi menjadi tim cuci piring. Jadi lebih baik tunggu marketnya tenang dulu, sahamnya tenang dulu gitu ya. Tunggu terjadi koreksi dulu kalau memang mau beli gitu, atau misalnya suka sama fundamentalnya. Jadi nggak usah kejar-kejar harga gitu, karena sakit banget loh kalau kalian beli di pucuk turunnya sampai kayak sekarang 10-20% gitu ya, hanya dalam waktu berapa hari gitu ya. Jadi itu cerita dari BDMN dan juga grup Panin itu sendiri. Nah, kalau secara chart sebenarnya sekarang itu BDMN itu sudah ada di area Fibo 3, sorry bentar, 38 ya. Jadi sebenarnya udah area-area bisa dicicil. Cuma kalau aku pribadi melihatnya BDMN sendiri itu baru menarik di area 2.800 sampai 2.900-an. Nah, itu mungkin teman-teman atau sobat cuan bisa pertimbangin untuk cicil-cicil di area situ. Disclaimer on ya, teman-teman harus tahu kenapa alasan beli BDMN. Nah, untuk BDMN secara fundamental sendiri, selain dari tadi isu PNIN adalah untuk laporan keuangannya ya, pendapatannya sebenarnya tidak bertumbuh, tapi ada biaya-biaya yang mereka kurangin, jadi lebih efisien gitu, sehingga laba bersihnya itu bisa tumbuh di kuartal 3 ini, dan juga CKPN atau beban penyisihannya itu berkurang dibanding tahun 2021. That's why laba bersihnya bisa bertumbuh. BDMN juga salah satu perusahaan yang membagikan dividen. Aku sudah hitung-hitung secara kasar tadi, kalau misalnya BDMN tahun depan bagi dividen lagi dari angka IPS yang sekarang, maka di harga 3 ribuan itu potensi dividen yieldnya sekitar 4%-an gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal bandingin aja sama bank-bank lainnya mana yang lebih menarik, karena ada juga yang lebih menarik dividennya cukup besar itu BNGA, Bank Niaga ya gitu. Cuma BNGA itu kekurangannya adalah dia itu laba bersihnya cenderung naik turun gitu ya, beda sama kayak BRI, BCA. Kalau BRI, BCA itu kan memang secara jangka panjang IPS-nya itu cenderung naik ya, atau laba bersihnya itu cenderung naik, kecuali 2020 sama 2021. Kalau BNGA itu dia naik turun gitu seringnya setiap tahun. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Teman-teman, supaya pertanyaannya tidak ketutup, tanyanya boleh di kolom question box ya, supaya nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk. Oke, DRMA. Nih DRMA. Nih aku agak bias kalau sama DRMA. Kenapa? Karena ini punya TP Group ya, TP Rahmat. Jadi biasanya kalau emiten-emitennya dia gitu secara GCG itu cukup bagus. Cuma memang kalau ada satu lagi kan perusahaan milik Pak TP Rahmat, yaitu ASA, yang tahun lalu itu sempat naiknya bombastis banget dari harga 600 ke 4000. Tapi di tahun ini lagi koreksi karena efek teknologi ya. Efek sektor teknologi yang lagi kurang bagus. DRMA. DRMA sekarang lagi bergerak di area support. Di area support, jadi kalau mau cicil oke nih sampai ke 620-an. Batas stop loss-nya kalau misalnya harga saham tertembus ke bawah 620 untuk DRMA. Disclaimer on ya, ini cuma referensi aja, nanti sobat cuan atau teman-teman bisa cek lagi teknikalnya, cek lagi laporan keuangannya, beneran oke atau enggak gitu. Kuartal 3-nya juga cukup bagus ya DRMA ya. Di kuartal 2 sempat mengalami penurunan, tapi kuartal 3 sudah bounce back nih, hampir menyamai kuartal 1 tahun 2022. Nah, tahun lalu juga DRMA udah mulai bagi dividen. Jadi kemungkinan besar tahun depan juga akan bagi dividen lagi. Cuma dividen yieldnya kemungkinan nggak tinggi ya. Sekarang 71, sebentar aku hitung dulu. 23, 620. Dividen yieldnya hanya 2,6%. Jadi terserah sobat cuan kira-kira menarik atau enggak dengan dividen yield DRMA yang hanya 2,6%, atau ada emiten lain yang lebih menarik gitu ya untuk dividen, nggak apa-apa juga. Cuma pergerakannya sekarang memang sudah deket di area support gitu. Batas stop loss-nya 620 ya.
Tadi udah dibahas Gotonya. Tadi udah dibahas. Kalau Goto gini sebenarnya. Kalau Goto itu kan karena sektor teknologi, lihat aja di global teknologi, sektor teknologinya lagi gimana. Itu sedikit banyak pasti mempengaruhi sektor teknologi di negara kita juga gitu. Kalau misalnya teman-teman memang carinya untuk jangka pendek, jangka menengah, ya carilah sektor yang memang lagi bagus-bagusnya di saat ini gitu. Contoh yang lagi bagus-bagusnya apa? Retailer tuh lagi bagus-bagusnya loh. Kenapa? Karena kuartal 3-nya banyak yang bagus tuh. Retailing tuh macam-macam ya, ada LPPF, ada MAPI, ada MAPA, ada ASUS, ada RALS, lagi bagus-bagus. Nah itu boleh dipertimbangin gitu. Oke, SCMA. Ngomong-ngomong tentang retailing ya teman-teman, retailing itu hampir semua kuartal 3-nya bagus-bagus deh. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Dan padahal kuartal 3 ini gak ada special season loh. Dalam artian gak ada special season, kita kan lebaran itu kuartal 2. Tapi di kuartal 3 ini masih banyak yang bisa mencatatkan laba bersih yang bagus-bagus. Kebayang dong nanti kita akhir tahun ada special season, Nataru kan, Natal dan Tahun Baru, berarti ya semoga itu bisa mendongkrak kinerjanya mereka gitu ya, kinerja dari perusahaan-perusahaan retailing. Oke, SCMA. SCMA itu pergerakannya jangka menengah dia sideways ya. Sideways sekarang itu ada di area resistance. Betul banget nih kata Mas Rangga. Kalau dia mau berubah trennya harus tembus dulu lewat dari 271. Sekarang kita lihat kuartal 3-nya. SCMA sudah keluar belum nih kira-kira? Sudah ya. Turun ya dibanding kuartal on kuartal dan juga dibanding tahun lalu. Jadi belum ada katalis yang bisa membuat harga sahamnya menurutku breakout dari 270. Jadi biasanya kalau saham kalau mau breakout itu harus ada katalisnya dulu yang kuat gitu. Kalau misalnya dia belum ada katalis kuatnya kayak sekarang misalnya nggak ada yang spesial dari kuartal 3-nya, ya kemungkinan kecenderungannya masih akan sideways ke depannya gitu. Oke. Nih, pertanyaan lagi dari Tony. Kalau mau view Lapke, paling update semua emiten itu di mana, Kak? Biar nggak perlu browsing Lapke-nya satu-satu. Kamu bisa lihat ringkasannya di aplikasi RTI Business namanya. Jadi di situ biasanya kita bisa lihat EPS-nya, net profit-nya, dan lain-lain. Mungkin kalau Sobat Cuan yang belum tahu EPS itu apa, EPS adalah laba bersih yang sudah dibagi ke tiap lembar saham. Jadi EPS itu ya menggambarkan laba bersih dari perusahaan gitu. Oke, di RTI Bisnis ya. Oke, emiten selanjutnya mungkin yang akan aku bahas adalah coal, batu bara yang ternyata banyak mengalami koreksi nih. Contohnya kayak UNTR. UNTR tuh bukan emiten batu bara sih. Lebih ke alat beratnya, tapi ada hubungannya sama emiten batu bara. Halo Agung. Ada hubungannya dengan emiten batu bara. UNTR itu trennya udah menunjukkan reversal ya, head and shoulder gitu. Jadi untuk UNTR kalau teman-teman ada yang ngincer, wait and see dulu karena ada potensi bisa nutup gap sampai 29.000 dan juga target dari head shouldernya itu bisa sampai ke 27.000, 28.000. Oke. Terus mungkin yang dua lagi boleh. Oke. Nah, yang lagi rame sekarang ITMG mau bagi dividen interim. Cuma aku mau ngingetin untuk teman-teman dan juga Sobat Cuan, hati-hati dengan dividend trap. Kalau misalnya teman-teman dan Sobat Cuan punya saham ITMG udah dari lama, itu nggak masalah. Misalnya udah holdnya dari tahun kemarin, ya udah hold aja gitu ya bagi dividen. Tapi kalau misalnya baru mau beli karena ngincar dividen nih sekarang, karena sekarang ITMG baru mau bagi dividen interim, itu kecenderungannya adalah takutnya ya kena dividend trap. Dividend trap itu apa sih? Ketika investor membeli saham yang membagikan dividen besar mendekati hari ex-date-nya atau setelah RUPS, karena biasanya harga sahamnya udah di atas. Dan takutnya atau biasanya emiten-emiten yang bagi dividen gede itu ketika ex-date harga sahamnya itu bisa turun atau berpotensi turun sebesar dividen yang diberikan. Jadi misalnya dividen yieldnya berapa? 10%.
maka penurunannya juga potensinya bisa segitu ketika exit-nya. Jadi daripada terkena dividend trap, better wait and see aja gitu ya, nggak usah kejar-kejaran dividen. Contoh dividend trap yang paling terbaru itu apa? Belum lama ini, saham Hexa ya. Hexa itu kan sama kayak UNTR, dia jual alat berat kan. Nah, bulan kemarin Hexa itu bagi dividennya tuh gede, dividen interimnya. Aku sudah sempat ingetin hati-hati ya sama dividend trap. Dan ternyata bener aja Hexa harga sahamnya itu ARB 2 kali dan sampai sekarang belum pulih gitu. Tadi ada yang komen nih di atas, Rizky Cici Olive makin bijak yang ngomongin saham keren. Thank you. Nah, kalau yang belum bagi dividen dan berpotensi akan bagi dividen interim ada Adaro. Walaupun Adaro ini trennya patah ya, tren jangka pendek ya teman-teman, secara jangka panjang Adaro itu masih strong uptrend. Jadi ada potensi dia akan ngetes support dari tren lainnya di area 3.350 sampai 3.400. Ini bisa jadi referensi area beli, tapi jangan lupa untuk pasang stop loss karena harga acuan batubara sudah cukup tinggi. Tadi aku udah hitung-hitung ya secara kasar untuk dividennya Adaro. Karena biasanya Adaro juga bagi dividennya 2 kali, interim sama tunai. Bagi dividen interimnya tuh biasanya kalau nggak bulan Desember, di bulan Januari. Jadi jaraknya masih cukup jauh. Untuk IPS sendiri, Adaro kan udah keluar. IPS kuartal 3-nya. Cukup baik ya, di Rp341. Jadi IPS annualized-nya kalau data dari RTI Business itu 1.200. Cuma aku mau konservatifin. Kenapa? Karena di kuartal 4 ada kemungkinan harga dari acuan batubara itu mengalami koreksi. Sekarang juga udah kelihatan ya. Kenapa sih harga acuan batubara terkoreksi? Pertama, karena ternyata supply gasnya udah mulai meningkat. Yang kedua, China-nya lockdown lagi karena mereka maunya zero covid. Kalau China lockdown, China itu salah satu konsumen terbesar batubara. Kalau mereka lockdown berarti kebutuhan energinya menurun gitu ya. Kalau supply-nya sama tapi kebutuhannya menurun, demand-nya menurun, maka akan mempengaruhi harga dari acuan sebuah komoditas gitu ya. Nah, jadi ada potensi di kuartal 4 ini harga acuan bermainnya di area $300 aja, tapi $300 itu masih bagus nggak? Ya masih bagus, perusahaan tuh masih untung karena biasanya mereka itu modalnya di $50. Cuma pasti kalau harga acuan itu menurun, evaluasi perusahaan akan adjust ya, dalam artian kayak sekarang harga sahamnya ikut terkoreksi. Jadi aku bikin IPS konservatif itu sekitar 1.086. Kalau misalnya ya bagi dividen kayak tahun lalu aja, dividen payout ratio 70%, maka potensi dividen per share-nya itu Rp760. Ingat ya, Rp760 itu dibagi 2, interim sama tunai. Maka dividen yield yang bisa diterima di harga sekarang itu sekitar 20%. Gede ya. Kalau misalnya dia bagi dividen payout ratio-nya 70%-an, tapi bisa aja kalau misalnya dia ngerasa dividennya kegedean, ternyata tahun depan dia cuma bagi dividen payout ratio 50%, bisa aja. Karena dividen payout ratio itu yang nentuin itu perusahaan. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu berapa yang mau perusahaan bagiin, ya kita cuma bisa belajar dari data masa lalu, seperti itu. Jadi ada potensi bagi dividen, ada potensi dividen yield-nya itu 18-20%. Ingat, dibagi 2. Jadi kalau kelewatan dividen interim, nanti dividen tunainya itu nggak akan sebesar 18-20%. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin pertanyaan terakhir. ISAT ya. Dua pertanyaan terakhir deh, boleh ya? Ini saya ada pertanyaannya bagus banget. Oke. ISAT geraknya lagi di tengah-tengah ya, jadi kurang menarik. Mungkin referensinya adalah bisa pantau di area 6.130. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Agung. Kak Olive, kenapa saham batubara dividennya gede-gede? Karena bukan emiten growth stock. Biasanya gini, kalau batubara itu dia itu kan sangat-sangat tergantung sama season ya. Jadi kayak sekarang batubara itu lagi bagus-bagusnya karena memang seasonnya lagi bagus, harga acuannya lagi tinggi. Tapi akan ada tahun-tahun di mana nanti harga acuannya atau seasonnya itu mereka lagi nggak bagus. Pernah kan harga batubara itu di $50. Nah, biasanya memang karena batubara itu mereka itu udah
ibaratnya ya, mereka udah nggak perlu ekspansi secara besar-besaran lagi. Jadi mereka juga labanya kalau mereka lagi mendapatkan keuntungan besar, gak tahu mau diapain lagi karena mereka nggak butuh ekspansi besar-besaran. Tapi kalau mungkin sekarang karena ekspansi ke energi terbarukan, ada kemungkinan mungkin dividennya agak dikurangin ya sedikit. Nah karena keuntungan mereka nggak tahu mau diapain, jadi lebih baik dikembaliin untuk investor gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau dikembaliin ke investor. Biasanya kalau emiten yang bagi dividennya gede itu menandakan perusahaannya itu udah kebingungan mau melakukan investasi, mau melakukan ekspansi kemana lagi gitu. Jadi lebih baik daripada uangnya nganggur atau mereka nggak pakai, ya dikembaliin aja ke para investornya seperti itu. Tapi nggak selalu loh kayak gitu. Ingat kalau batu bara itu bukan batu bara aja sih, komoditas itu ada seasonnya. Memang sekarang lagi bagus, tapi coba deh nanti rasain kalau pas batu baranya harga 50 perak gitu. Oke, segitu aja ya.